Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita adalah materi algoritma pemrograman tentang rekursif. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Anda yang menonton ini bisa langsung paham dengan lancar. Tidak perlu nonton 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali. Tetapi kalau sekali menonton belum paham, bisa nonton 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai pahamnya. Silahkan diulang-ulang nontonnya. Itu keuntungannya kalau kita kuliah online, itu bisa diulang-ulang kuliahnya. Kalau tidak, kalau offline kan kalau mau ngulang kuliah harus ngulang tahun depan, lama. Nah, sekarang Anda bisa langsung ulang setelah kuliah selesai, ulang lagi dan diulang lagi. Fungsi rekursif berasal dari bahasa Latin, yaitu recur atau re sama dengan kembali, dan cure adalah eksekusi, dieksekusi kembali, jadi diulang-ulang eksekusinya. Kemudian fungsi rekursif adalah fungsi yang melakukan proses perulangan dengan cara memanggil dirinya sendiri. Jadi memanggil dirinya, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ini berbeda dengan versi iteratif yang menggunakan perulangan for, while, maupun repeat until. Jadi karena dia memanggil dirinya sendiri, seolah-olah itu merupakan perulangan yang ngulang-ngulang-ngulang. Jadi fungsi itu diulang-ulang eksekusinya. Sama dengan yang iteratif itu, di body perulangannya itu for, antara begin dan end-nya itulah yang diulang-ulang. Kalau ini body fungsi yang diulang-ulang. Fungsi rekursif dapat dipandang sebagai sebuah operator. Nah, ini contohnya adalah faktorial. N faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai N. Atau operatornya adalah operator P ini. I dari I sama 1 sampai N. N faktorial didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Nah, kalau mau didefinisikan secara rekursif, yang ini kan iteratif ini. Ini definisi iteratif, yang ini adalah definisi rekursif, yaitu N faktorial sama dengan 1 untuk N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Nah, ini biasanya disebut dengan kasus basis karena nggak ada rekursifnya, ya. Nggak ada rekursifnya. Nah, yang ini, yang bawahnya ini N faktorial sama dengan N kali N plus 1 faktorial, di mana N lebih besar daripada 2. Nah, di mana letak rekursifnya ini? Yang ini ada faktorial, di sini juga ada faktorial. Namun bedanya di sini yang difaktorialkan adalah N, kalau yang di sini yang difaktorialkan adalah N-1. Artinya N ini jauh lebih rumit daripada N-1, atau N-1 itu lebih sederhana daripada N. Jadi setiap fungsi rekursif itu harus menuju ke kasus basis ini. Kalau misalnya N-nya ini adalah 10, maka 10 kali 9 faktorial. 9 ini kan mendekati angka 1, ya kan? Mendekati angka 1 kalau N-nya 1. Kasus basis 9 sama dengan 9 kali 8 faktorial. Makin mendekati lagi jadi 8. 8 sama dengan 8 kali 8 faktorial sama dengan 8 kali 7 faktorial. Makin mendekati 7. Akhirnya 6 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1 faktorial. Nah, kasus basis sudah selesai dia. Begitu ya, mudah-mudahan paham. Kemudian dapat dilihat, ternyata pada sisi kanan masih terdapat operator yang sama dengan sisi kiri. Dengan demikian nilai N faktorial baru bisa diperoleh bila N-1 faktorial telah diperoleh. Tentu saja N faktorial lebih kompleks dibandingkan dengan N-1 faktorial. Ya, tadi masalah kompleks tidak kompleks ya. Dan kasus basis itu sudah ditemui dulu baru bisa dia dikembalikan ke fungsi pemanggil awalnya. Kalau belum ketemu kasus basis ya nggak bakalan selesai itu perulangannya. Jadi harus pada kasus basis. Pencarian ini berakhir bila sudah sampai pada nilai akhir tuh kasus basis, yakni telah dicapai harga N sama dengan 0 atau N-1. Ini seolah-olah pencarian ya, sebenarnya ini bukan pencarian, perjalanan atau perulangan, yaitu berakhir bila pada nilai akhir atau kasus basis. Untuk itu dapat diambil kesimpulan bahwa untuk fungsi rekursif ada 2 syarat. Jadi fungsi rekursif itu ada 2 syarat. Yaitu yang pertama, harus ada kasus basis. Dalam kasus ini terdapat N sama dengan 1. Yang kedua adalah pemanggilan rekursif.
Dalam kasus ini terdapat pemanggilan fungsi itu sendiri tetapi harus mengarah kepada kasus basis. Ingat, harus mengarah kepada kasus basis, ke yang lebih sederhana. Kalau 9 faktorial, rekursifnya jadi 8 faktorial, jadi 7 faktorial, 6 faktorial, sampai akhirnya pada n sama dengan 1. Itulah kasus basis. Jadi di dalam fungsi rekursif itu ada dua kasus ini. Maka setiap fungsi rekursif harus dicek dulu. If kasus basis, maka kerjakan apa kasus basisnya. Kalau else bukan kasus basis, maka rekursifnya di sana. Pasti ada begitu di fungsi rekursif, yaitu if kasus basis dan else yang tidak kasus basis. Itu seperti apa rekursifnya. Sehingga kita lihat benar kan, jika if n sama dengan 1, maka kasus basis dia faktorial itu diisi dengan 1. Else faktorial itu diisi dengan n kali faktorial n min 1. Jadi inputnya itu yang dahulunya n menjadi n min 1. N min 1 menjadi n min 2, n min 2 menjadi n min 3, dan seterusnya sampai kepada kasus basis yaitu n sama dengan 1. Nah, ini kalau diimplementasikan dalam bentuk kelas, maka faktorial ini mempunyai, ini kelasnya operator ya, mempunyai anggota data n dan hasil. Nah, anggota fungsinya ada faktorial dan faktorial yang mempunyai satu parameter. Nah, faktorial itu adalah ini faktorial biasa begini. Ini adalah faktorial yang pakai perulangan. Fac sama dengan 1, for i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus, fac sama dengan fac kali 1. Jadi 1 sama dengan 1 kali 1. Kemudian n-nya plus plus jadi 2. Berarti 1 sama dengan 1 kali 2. Ketemunya 2. Kemudian fac sama dengan 2 kali I-nya jadi 3, maka 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 kali 5, 120, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau yang rekursif, maka dia membutuhkan parameter ini, n. Karena n-nya ini lagi selalu berubah-ubah ya. Jadi harus ada parameternya n ini, karena n-nya yang selalu berubah. If n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, return 1, else returnnya n kali faktorial n min 1. Itu adalah implementasi untuk faktorial. Nah, kemudian implementasi untuk deret Fibonacci. Ada deret Fibonacci itu begini, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Setelah 8 berapa? Ternyata angka di sini itu adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi di sini 13, karena 8 ditambah 5 adalah 13. Setelah 13 berapa? Yaitu 13 tambah 8, 21, maka di sini 21. Jadi seterusnya ya, 8, 13, 21, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata Fibonacci itu adalah suku ke n dari deret Fibonacci diperoleh dengan rumus, yaitu Fibonacci n adalah Fibonacci n min 1 ditambah Fibonacci n min 2. Jadi suku ke n adalah suku ke n min 1 ditambah suku ke n min 2. Nah, itu adalah ternyata fungsinya memang rekursif ini. Secara alamiahnya itu dia memang rekursif. Ini rekursif nih. Fibonacci. Nah, kasus basisnya adalah n sama dengan 1 dan n sama dengan 2, yaitu harganya 1. Jadi kalau di sini n min 1, kalau di sini 3, maka di sini 2, di sini 1. Yaitu 1. Kalau di sini 2 adalah harganya 1, di sini 1 adalah 1, di sini maka 1 tambah 1 di sini hasilnya 2. Fibonacci 3 itu adalah 2. Ini dia. Jadi ada dua kasus ya. Pasti itu rekursif itu, kasus basis atau bukan. Kalau kasus basis dia selesai, kalau bukan dia panggil rekursifnya dengan parameter yang lebih sederhana menuju ke kasus basis. Nah, ini adalah algoritma untuk Fibonacci. Jika n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, maka Fibonacci-nya itu adalah diisi dengan 1. Ini algoritmik ya, algoritma. Else, Fibonacci itu sih dengan Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Segini aja algoritmanya, jadi sangat sederhana. Ini contoh programnya Fibonacci.
yaitu if n1 return 1, else returnnya itu adalah Fibonacci n1 ditambah Fibonacci n-2. Ya, sederhana ya, sesuai dengan definisinya. Yang selebihnya adalah operator input output, ini Anda sudah paham. Kemudian kalau di run ya operator run, kemudian in run, kemudian out run, dan catch. Hanya in out. Nah, mengapa hanya in out? Karena rupanya ada di sini Fibonacci pemanggilannya, itu ada di fungsi operator output. Kemudian macam-macam metode rekursi. Ada 3 jenis rekursi, adalah rekursi going down recursion, rekursi menurun going up recursion, rekursi yang menaik, dan two half, rekursi yang separuh-separuh. Ya, jadi maksudnya di sini ada yang parameternya itu turun untuk menuju kasus basis. Kalau kasus basisnya n sama dengan 1, dari 9, 8, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kasus basis gitu ya. Kalau yang naik ke atas berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 kasus basis. Yang kalau two half itu dibagi separuh-separuh. Dibagi separuh-separuh sehingga sampai kepada kasus basis. Kemudian ini contohnya kalau kita going down recursion ya. Going down recursion itu adalah going down recursion. Kalau 5 sampai 9 itu maksudnya apa? 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 10 kuadrat. Ya, GDR 510 itu adalah ini. GDR 510 itu adalah GDR 59 ditambah 10 kali 10. Ini fungsi yang lebih rekursifnya ya. Kalau GDR 5 sama 10 itu maksudnya akan mencari 5 tambah 5 ditambah 6 tambah 5 kali 5 tambah 6 kali 6 tambah 7 kali 7 tambah 8 kali 8 tambah 9 kali 9 tambah 10 kali 10. Berapakah hasilnya? Mestinya hasilnya 355. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu kita dengan cara rekursif. GDR 510 itu adalah GDR 59 ditambah 10 kali 10. GDR 59 itu adalah GDR 58 kali 9 kali 9. GDR 5 kali 5,8 adalah GDR 5,7 kali 8 kali 8. GDR 5,7 adalah 5,6 kali 7 kali 7. Dan 5,6 adalah GDR 55 kali 6,6. Nah, GDR 55 ini kasus basis. Kalau parameter pertama dan parameter kedua sudah sama, maka dia kasus basis, tinggal dikalikan saja 5 kali 5. Maka GDR 55 adalah 55. 55 kali 5 adalah 25. Maka nilai ini adalah 25. 25 ditambah 36, 61. Maka di nilai ini adalah 61. 61 ditambah 49, 110. Ya kan? GDR 5,7 berapa? 110 ditambah 64, 174. GDR 5,8 berapa? Yaitu 174 tambah 81, 255. GDR 59 adalah berapa? GDR 59 itu 255 ditambah 10 100, yaitu 355. Itu adalah going down. Jadi ini going down, angkanya itu ngedown. Ngedown itu medun, turun. Kalau ini going up, ini up, angkanya kalau sama baru dia sama. Boleh ini. Going up recursion. GUR 510 sama 610 tambah 5,5. 5 kali 5. 610 adalah 710 tambah 6,6. Ini sama ya, ini naik terus. Nah, ini hasilnya adalah setelah sampai kasus basis. Kalau sudah sama, kalikan maka temunya 100. Jadi GUR 1010 adalah 100. GUR 1010 ini adalah 100 ditambah 99, 81. 181. GUR 9,9, 9,10 ini sama dengan 181. Maka ini 181 ditambah 64, 181 ditambah 64, 245 dan seterusnya ke atas. Paham ya? Kalau nggak paham nanti silahkan tanya di grup WhatsApp. Kalau yang two half,
5, 10 itu M-nya adalah 7. 5 ditambah 10 sama dengan 15, dibagi 2 7,5, dibulatkan 7. Middle-nya adalah 7. Maka two half-nya itu 5, 7 dan 8. M-nya 6. Oh ya, 5, 7, M-nya 6. Maka kalau sudah M-nya 6, ya kan, M-nya 6, maka di sini 56 pasti. Jadi antara yang pertama dengan yang ini yang direkursifkan, yang dipanggil ke rekursifnya. 5, 7 ini juga begitu, ini 56. Nah, 56 kan, M-nya berapa? Tetap 5, maka ini 55 di terakhir di bawah, ini 55. 55. Oke, ketemu 55 itu adalah 25. Nah, 55 itu ditambah dengan 66. 55 ditambah dengan 66. 66 ketemunya 36. Ini ditambah ini. Nah, kalau yang 57 kan 56 sudah ada. Tinggal 77 berarti. 61 ya. Ini 25 tambah 36 61. Kemudian ini tinggal 77 berarti 49. 49 naik ke atas. 61 tambah 49 110. Nah, karena ini 57, maka sisanya adalah 8 sampai 10. Nah, 8 sampai 10 kan, baru dia ke kiri lagi. 89. Ini 89, ketemunya di sini 88, ya kan? 89, 88, ke sini berapa? 99, ya kan? Ini 64, 81. 64 tambah 81 ketemunya 145. Nah, ini kan sudah ada 8, 9, 10. Maka 89 sudah ada, ini tinggal 10, 10. Nah, 10, 10 ketemunya 100. 100 tambah 145, 245. 245 tambah 110, 355. Nah, ini 355. Itulah going down recursion ya. Jadi going down recursion itu fungsinya begini. Nih, going down recursion adalah M ditambah N-1 M, N-1 kali N kali N. Itu kalau going down. Jadi ini nge-down terus ini. Jadi 10-nya ini sebenarnya turun terus. Kalau yang going up, ini yang naik terus. Tapi dimulai dari yang MM ini, yang kasus gimana dia dimulainya. Kemudian ada two half M mid, two half in M, N in mid, kemudian M sama dengan N, return M. Ini kasus basis. Ini semua harus ada kasus basis ya. Ini kasus basis. Ya sebenarnya nggak perlu tanda lebih besar, cukup sama dengan aja nggak apa-apa ini, karena nggak mungkin belandang. Belandang itu melampaui, nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin melampaui ya, jadi nggak perlu ada lambang lebih besarnya, nggak apa-apa. Ini jika sama, return ini. Else, M mid-nya dibagi 2. Mid dibagi 2 itu yang kiri adalah M sampai mid, yang kanan mid plus 1 sampai N. Jadi gitu aja. Nah, ini gampang ya. Ini adalah fungsi mainnya. Saya kira demikian tentang rekursif. Selamat, semoga Anda paham. Latihan minimal ya, latihanlah Anda ya. Ingat, jangan malas. Latihanlah fungsi rekursif faktorial tadi. Coba Anda kerjakan, bisa enggak? Diketik gitu, kalau bisa berarti sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.